Assalamualaikum Mbak Pasti, Mbak Mita. Waalaikumsalam. Halo, Suaraku oke Warahmatullahi nggak ya Mbak ya, Mbak Rori? aman. Aman, Fas. Oke, halo Mbak Mita. Hai, reunian kita di sini. Reunian di moderatori Mbak Rori. Apa kabarnya Mbak Mita, Mbak Pasti? Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Berpuasa, berpuasa di sini semuanya Mbak Pasti dan Mbak Mita. Aku puasa sambil Alhamdulillah, Mas. nyusuin. Wah, pas banget nih. Saya sudah lulus. Saya sudah lulus. Ampun senior. Aku ngomong-ngomong senior, kedua narasumber kita ini usut punya usut nih, Rory kepo-kepoin. Ternyata mereka itu sudah saling kenal ya, udah sama-sama pernah ketemu. Nah, mungkin boleh nih salah satu mau cerita sedikit gitu ya ceritanya. Kok gimana ini bisa ketemu terus akhirnya ketemu di Orami? Silahkan mungkin salah satu. Mbak Mita, monggo Mbak Mita. Kalau kalau ketemu itu justru pas sudah sama-sama lulus ya, Fas ya. Karena waktu waktu pasti masuk kuliah, saya udah nggak di kampus lagi sebenarnya, udah profesi, udah kuliah profesi. Jadi udah nggak yang kuliah tatap muka lagi. Jadi pasti ini adik kelas. Kita selisih berapa tahun ya? Saya angkatan 2003, pasti 2007 ya? Iya. Ya ketahuan Iya, dong Mbak jadi selisih usianya Mbak di sini Mbak. Aduh, itu 17 4 tahun. tahun. Saya keluar pastinya mas gitu. Tapi sekarang pasti ngajar di kampus, jadi kalau ke kampus pasti ketemu. Oh, Kalau dia lagi nggak sibuk. oke, jadi ceritanya gitu ya, udah dulu ternyata alumni ya, sesama alumni dan sekarang ketemu Ya. di Orami. Ketemu di Orami dan kita bakalan sharing-sharing siang hari ini ya. Dan ini menarik banget karena kita di spesial Ramadan gitu ya. Bulan yang suci, kita mau ya mengumpulkan pundi-pundi kebaikan itu tadi ya. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol gitu nih, Mam Fasti dan Mamita ya. Aku mau nanya nih, Mam Fasti. Sebenarnya, apalagi Mam Fasti sekarang sedang menyusui ya. Sebetulnya ibu hamil dan menyusui itu aman gak sih kalau puasa? Itu langsung straight to the point dan pertanyaannya. Oke. Nanti mungkin dari Mbak Mita juga bisa melengkapi ya Mbak Mit ya, selaku senior gitu. Oke, terus terang karena IG Live ini saya jadi baca-baca lagi, jadi belajar lagi gitu. Jadi sebelum beberapa jam sebelum tadi tuh kayak aduh nervous gitu kan mau live sama Orami gitu. Jadi harus baca-baca lagi penelitian yang terbaru seperti itu. Ternyata penelitian-penelitian yang terbaru itu tuh sebenarnya ada pro dan ada kontra gitu. Jadi kalau misalnya mam sekalian, baik yang lagi hamil ataupun misalnya lagi menyusui, hamil trimester berapapun ya, ternyata berdasarkan riset yang terbaru itu adalah ada dua hasil gitu. Jadi yang pertama itu adalah mereka membandingkan antara kelompok yang berpuasa, ini pada ibu hamil dulu ya mungkin ya, kelompok yang berpuasa sama yang tidak berpuasa gitu. Di beberapa penelitian, banyak penelitian yang menyebutkan bahwa tidak berdampak bagi janinnya gitu. Jadi kalau misalnya mam sekalian mau berpuasa tapi kondisinya bagus dengan catatan kondisinya bagus itu tidak akan berdampak pada janinnya, pada pertumbuhan janinnya gitu. Tetapi yang perlu dijadikan catatan juga kalau misalnya ibu hamil ternyata status gizinya memang sudah nggak bagus dalam hari ini misalnya status gizinya kurang baik sebelum hamil maupun ketika sudah hamil, nah itu yang harus diperhatikan seperti itu. Itu hasil yang pertama. Hasil yang kedua, ada juga beberapa penelitian yang menyebutkan kalau misalnya secara antropometri itu berat badan, tinggi badan ya pada bayi yang dilahirkan, itu ada juga beberapa yang berdampak kayak gitu. Tapi dilihat lagi, ditelusuri lagi dari si ibu itu ada riwayat nggak sih status gizinya itu kurang gitu. Jadi kalau berdasarkan hasil beberapa penelitian nih yang sudah saya baca gitu ya, kembali lagi kalau misalnya kondisinya bagus gitu ya dari si ibu bagus, kemudian dari si bayinya juga bagus, kemudian
berkonsultasi terlebih dahulu gitu ya ke dokter spesialis kandungan, memungkinkan atau tidak untuk melakukan puasa. Kalau memungkinkan, tidak ada kekhawatiran, silahkan melakukan puasa dengan catatan sesuai kemampuan. Jadi kalau misalnya siang kok haus atau misalnya lapar banget, nggak kuat, silahkan berbuka aja. Jadi tidak perlu dipaksakan gitu. Itu untuk ibu hamil. Nah kalau ibu menyusui, silahkan kalau misalnya mau berpuasa dengan catatan benar-benar diperhatikan asupannya pada saat berbuka dan pada saat sahur. Jadi konsep gizi seimbang itu tetap dipenuhi, cuman mungkin bedanya di waktunya makan aja. Mungkin gitu, Mbak Nori. Oke, mungkin ada pandangan lain nggak? Kan sama-sama di sini berdua nih sama-sama ahli gizi nih, Mam. Jadi pasti keren-keren dan ilmunya banyak banget nih yang harus didapat dan dicatat sama Mam semua yang hadir di sini. Mungkin kalau Mamita ada apa ya catatan lain yang apa sih sebenarnya boleh apa enggak gitu kalau misalnya hamil dan menyusui. Kalau tadi kan ada catatan dari Mam Fasti gitu ya. Nah, tapi dari Mamita sendiri nih, kalau hamil itu seperti apa, kalau menyusui seperti apa selama berpuasa ini? Jadi karena kita satu guru satu ilmu kurang lebih sama ya secara garis besar apa namanya highlightnya itu di kondisi kedua. Oke. Jadi highlightnya itu di kondisi ibunya iya, di kondisi bayi dan janinnya juga iya. Cuma susahnya itu kalau hamil itu kan kita nggak tahu ya, belum lihat janinnya nih gitu. Dan janin ini kan nggak bisa kelihatan dari luar, nggak transparan kan ya kandungannya. Jadi kita nggak tahu nih kondisinya apakah janin di dalam ini aman atau enggak gitu. Jadi memang fokusnya itu adalah dari kemampuan si ibu gitu. Kalau misalnya dia kuat, kalau misalnya dia tidak ada masalah gitu ya, asupannya baik, terus tadi juga Fasti sudah menyampaikan status gizinya baik gitu ya, diukur dari standar-standar antropometri kan kalau ibu hamil tuh ada pengukuran lingkar lengan atas, terus juga dari IMT gitu, IMT sebelum hamil. Jadi kalau memang gizinya baik, asupannya juga baik dan tidak mengalami masalah ketika puasa di saat hamil gitu ya, terus juga berat badan janin juga aman gitu sebelum dia puasa dia udah ngecek dulu nih, oh berat badan janinnya aman, asupannya aman, dan dia juga bisa memastikan ketika dia berpuasa itu sahur dan berbukanya itu mengkonsumsi makanan yang cukup sesuai kebutuhan dan janinnya juga, maka aman berpuasa. Yang nggak boleh itu kalau misalnya ketika dia berpuasa terus dia misalnya pusing gitu ya, tadi seperti Mas Pasti bilang tuh mungkin siang-siang udah mulai haus bangetnya tuh bukan yang cuma sekedar haus kayak kita kalau apa namanya kondisi biasa gitu terus kepengen minum tapi masih bisa ditahan. Kalau ini tuh yang kayak udah lemes banget, udah sampai nggak bisa ngapa-ngapain, sampai bisanya cuma tidur aja gitu, itu harus ditinjau ulang lagi nih apakah dia layak untuk berpuasa atau enggak. Atau bahkan kalau saya pribadi dulu pernah ngalamin ya, ketika saya hamil trimester 3, malah ini trimester 3 nih, hamil 7 bulan itu saya puasa, ternyata jam 2 siang itu kepala saya udah pusing, gelap gitu, rasanya pandangan tuh gelap banget. Itu berarti kan alarm bahaya ya, bisa jadi janinnya nggak sanggup untuk apa namanya ikut puasa. Jadi akhirnya ya memilih untuk dibatalkan. Karena kalau secara syariat sendiri pun diperintah untuk berpuasa itu ya ada ketentuannya untuk ibu hamil dan menyusui itu bisa mendapatkan keringanan gitu. Jadi keringanannya berupa mengganti puasa di hari yang lain saat sudah tidak apa namanya hamil dan menyusui yang urgent banget gitu untuk tetap memberi asupan kepada bayinya. Begitu juga ketika menyusui. Kalau misalnya ketika ibu ingin puasa, terus ternyata bayinya jadi lebih rewel gitu ya, lebih rewelnya tuh padahal udah disusuin gitu. Ini misalnya masih eksklusif ya, masih 0 sampai 6 bulan. Kan berarti dia tergantung banget sama ibunya. Terus ibunya memilih untuk puasa gitu. Ternyata waktu dia berpuasa, selama dia berpuasa itu bayinya kok kayak nggak puas-puas ya nyusunya, kayak nggak kenyang-kenyang misalnya. Terus rewel, terus kayaknya dia tuh kesel gitu. Itu perlu dicek juga nih, apakah ibunya sudah
memberikan asupan yang cukup untuk dirinya dan juga tentu untuk bayinya gitu ya. Kalau misalnya ternyata, oh saya makannya udah oke nih, udah sesuai kebutuhan gitu ya, sesuai standar tentunya, bukan bukan apa namanya pendapat dia sendiri. Makanya tadi mau pasti mengingatkan ketika akan masak, coba konsultasi dulu gitu ya sama ahlinya. Jadi udah cukup belum sih makanan saya sekian gitu. Kalau ternyata mungkin dia minumnya aja nggak sampai 1 liter, sedangkan dia menyusui eksklusif gitu ya, yang mana ASI itu kan cair gitu ya. Kebutuhan wanita dewasa normal aja 2 liter sehari gitu. Kalau dia minumnya kurang dari 1 liter, tentu ASI-nya akan mengalami masalah gitu ya. Bayinya tentu kekurangan dalam artian mana nih kok aku udah nyusu kok nggak dapat, pasti dia kesel rasanya, makanya dia rewel gitu. Jadi pastikan moms ini dalam kondisi fit, kondisi sehat dan mampu berpuasa, terus juga sensitif dengan apa yang sedang dibagi ini asupannya gitu. Jadi kalau hamil dibagi sama janinnya, apakah gerakan janin aman-aman aja gitu ya. Terus kalau menyusui, apakah bayinya bisa cukup mendapatkan gizi dari asupan dia selama berbuka dan juga sahur, seperti itu. Jadi jangan fokus ke diri sendiri, apalagi ini yang paling sering saya garis bawahi untuk ibu-ibu hamil dan menyusui yang ingin berpuasa, jangan puasa ketika hamil dan menyusui karena takut dibully sama orang lain. Karena ada kan kalau di komunitas tuh kita biasanya ngobrol macam-macam ya gitu. Ada ibu-ibu yang dia itu walaupun tidak kuat, tapi dipaksain karena omongan orang gitu. Misalnya omongan tua kah atau tetangga gitu kan. Ah manja banget sih kamu, cuma hamil doang atau cuma nyusuin doang kok nggak puasa gitu. Ini kan wajib di bulan Ramadan gitu. Padahal perintah puasanya itu sendiri disertai catatan gitu. Kalau ibu hamil dan menyusui tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan, boleh diganti di hari yang lain. Itu kira-kira tambahannya Mom Rod. Oke, wah tadi udah cukup, tadi Mam pasti udah jelasin cukup panjang lebar, terus Mita juga gitu ya. Nah, kalau tadi kan konsultasi dulu, terus ya harus sensitif terhadap diri sendiri gitu kan. Nah, tapi kira-kira kalau misalnya aku kuat, aku nggak kuat gitu, kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan kalau aku merasa aku kuat? Mungkin yang mau menjawab. Oke, mungkin ini ya Mbak, saya sambil share pengalaman gitu. Kebetulan ini anak kedua saya kan usia 5 bulan ya, jadi masih ASI-nya masih eksklusif gitu. Jadi apa sih yang kemarin saya persiapkan gitu kan sebelum menjelang bulan Ramadan gitu kan. Yang pertama saya komunikasi dulu nih sama pasangan, dalam hal ini adalah suami gitu ya. Komunikasi dulu bagaimana sebaiknya kayak gitu. Akhirnya kita mengambil keputusan adalah kita jalani semampu kita gitu. Jadi kayak istilah kalau orang Jawa bilangnya setel kendo aja gitu kan ya. Maksudnya toh tidak, istilahnya kan tidak ini ya, kita masih bisa mengganti di hari lain gitu. Cuman memang tantangannya kalau mengganti hari lain, saya udah 2 kali nih udah nggak puasa. Jadi yang pertama itu sebulan penuh nggak puasa gara-gara melahirkan anak pertama. Terus bulan penuh nggak puasa karena hamil anak kedua tahun lalu, itu tuh ada mual muntah kebetulan kayak gitu. Jadi kayak memang tantangannya itu adalah pada saat menukar puasa gitu ya, lingkungannya nggak puasa, kitanya puasa, sebulan penuh itu emang rasanya lebih berat Mbak. Ya rasanya lebih berat daripada memang pas puasa Ramadan, karena kan lingkungannya mendukung ya, seperti itu. Jadi memang kemarin kita memutuskan sudah kita semampu kita aja. Ternyata itu membawa ke efek psikologis ya, ketika semampu kita aja itu ternyata menjalaninya lebih ringan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memastikan cukupnya cairan, cukupnya makanan yang masuk gitu. Kalau misalnya sehari-hari kan kita bisa makan 3 kali dengan selingan dan bisa minum kapanpun. Nah, yang saya lakukan adalah saya menghitung kebutuhan cairan saya itu berapa sih sebenarnya dalam sehari. Toh kita juga sudah punya angka kecukupan gizi ya. Kalau misalnya tidak bisa menghitung pun kita sudah ada panduan angka kecukupan gizi yang terbaru tahun 2019. Di situ keterangannya lengkap sekali
ada jenis kelamin, ada usia, kemudian tambahannya berapa, karena ibu hamil sama ibu menyusui itu kan ada tambahannya juga. Nah, itu dibagi ke sahur dan berbuka gitu. Jadi saya memang usahakan ketika berbuka puasa sampai menjelang sahur itu adalah saya perhatikan betul asupan cairan saya gitu. Jadi dalam hal ini saya berusaha untuk mengonsumsi cairan atau air putih itu yang cukup gitu. Jadi menjelang dari buka kemudian sampai dengan sahur itu saya perhatikan cairannya. Kemudian kalau dari segi makanan, saya berusaha untuk memilih makanan-makanan yang padat energi. Gitu, baik untuk makanan yang berbuka maupun untuk yang sahur gitu. Jadi ketika berbuka kita pun juga sudah ada anjurannya ya sebenarnya gitu. Jadi untuk kenapa sih kita berbuka puasa itu disarankan mengonsumsi makanan yang manis ataupun yang minuman yang manis, karena itu kan sebenarnya sebaik untuk mengembalikan energi kita yang sudah hilang ketika berpuasa di siang hari dengan cara yang lebih cepat gitu kan, dibandingkan kalau misalnya kita langsung mengonsumsi makanan berat gitu. Jadi saya biasanya konsumsi makanan atau minuman manis gitu ya, secukupnya saja gitu ya, secukupnya saja. Perlu jadi catatan juga bagi moms yang punya comorbid dalam hal ini, misalnya ada hipertensi atau misalnya ada penyakit gula, itu juga perlu diperhatikan gitu. Kalau saya kebetulan semuanya normal gitu, tapi saya ada ini ya, saya hitung porsi saya harusnya berapa, kemudian baru itu setelah itu saya sholat, kemudian habis itu saya baru makan gitu. Dan selama jeda itu pun kalau misalnya ada selingan-selingan, biasanya saya makanannya saya bagi ke porsi-porsi kecil gitu biar tidak terlalu berat, karena kan perutnya kosong ya Mbak Rory ya habis seharian makan gitu ya. Sambil saya konsumsi cairan, kemudian nanti bangun sahur pun saya berusaha untuk cairan dulu yang diisi gitu. Jadi itu mungkin yang perlu diperhatikan. Jadi secara mentalnya harus dipersiapkan, kemudian asupannya harus dipersiapkan. Kemudian yang penting juga sebelum menjalankan ibadah puasa itu adalah saya mengukur status gizi saya gitu. Karena kan pasca melahirkan gitu ya, apakah status gizi saya itu sudah normal ataukah masih berlebihan? Karena kan biasanya kalau habis melahirkan itu ada yang status gizinya berlebihan ya, ataukah justru kurang gitu kan? Karena ada beberapa kasus itu yang bayinya menyusunya asinya kuat, ibunya cepet banget kurus gitu kan, ternyata ibunya status gizinya kurang, kan ada juga kayak gitu. Jadi yang perlu diperhatikan itu gitu. Jadi mengubah pola makan yang tadinya 3 kali dengan selingan bisa sesuka kita, itu dibagi menjadi 2 kali makan, kemudian bagaimana selingan itu bisa mencukupi kebutuhan kita gitu. Jadi perlu dicatatkan juga kalau memang betul-betul tidak kuat gitu ya, itu lebih baik itu adalah berbuka saja kayak gitu. Karena itu tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mita. Cirinya apa kalau ibu menyusui itu ASI-nya tidak cukup? Itu salah satunya adalah dari si bayi itu rewel gitu. Jadi kalau sudah disusui terus kok rewel gitu ya. Jadi bisa di cross check gitu. Kok mungkin ASI-nya itu tidak cukup bagi si bayi kayak gitu. Nah, kalau dari ibu hamil gitu ya, bisa dilihat juga gitu ya, apakah penambahan berat badannya cukup signifikan dari si bayi gitu ya. Kemudian juga gerakannya seaktif biasanya, karena kan kita juga harus memperhatikan ya gerakan dalam sekian menit dari si bayi itu harusnya ada berapa sih jumlahnya, itu kan juga perlu diperhatikan. Mungkin begitu Mbak Mita. Oke. Aku nambah. Iya, boleh silakan Mbak Mita. Iya, kurang lebih sama sih ya, sama mau pasti juga. Jadi ya secara garis besar seperti itu. Emang berarti pas aku masih punya utang 80-an hari. Setelah dulu anak pertama melahirkannya tepat sebelum Ramadan, jadi ya pas Ramadan full nifas. Terus habis itu menyusui anak. Waktu itu sebenarnya sudah MPASI, tapi dia sedang kena anemia defisiensi gizi. Jadi masih ketergantungannya besar sama ASI-nya. Terus dibantu terapi. Jadi masih juga ibunya belum bisa puasa. Pokoknya inilah utangnya banyak gitu. Jadi ya diikhtiarkan untuk dibayar di lain hari. Tapi memang itu godaannya itu yang lain nggak puasa. Kita puasa sendirian mana banyak banget lagi. Kalau saya itu kadang udah hampir 3 bulan ya kalau dibayar semua. Jadi ya sambil bayar fidyah, sambil
apa namanya kodok puasa juga sambil berpuasa juga. Dan memang mental itu nomor satu. Jadi motivasi kita, semangat kita puasa ini untuk apa gitu. Terus juga dukungan lingkungan, dukungan keluarga terutama pasangan ya, suami seperti itu. Bagaimana kemudian bisa menciptakan suasana yang kondusif gitu. Misalnya kita kan juga ketika bulan puasa itu kita nggak cuma pengen nggak makan, nggak minum, terus tiduran aja gitu kan, sambil menyusui. Pengen juga pasti melakukan hal-hal yang lain, kayak misalnya mungkin membaca Al-Quran, terus apa namanya, mendengarkan pengajian gitu ya, mendengarkan kajian, atau mungkin berbagi buka puasa, bahkan masak untuk keluarga sendiri gitu, rasanya kan pengen seperti itu. Jadi kita juga harus memperhitungkan kekuatan kita di situ gitu. Kalau misalnya keluarga support gitu, terus juga apa namanya kondisi kita memungkinkan, karena nggak bisa dinafikan ada ibu-ibu yang memang namanya kalau dia menyusui sambil puasa dia nggak kuat gitu. Terus ada juga yang dia hamil sambil puasa dia nggak kuat gitu. Tapi ada juga yang kuat gitu. Dan bahkan ketika saya pribadi itu kan sudah hamil 2 kali, melahirkan 2 kali. Itu kondisi fisik saya ketika hamil anak pertama dan puasa itu kan nggak kuat. Tapi di anak kedua kuat gitu. Jadi ini cuma beda anak aja gitu, cuma beda waktu doang. Itu juga bisa berbeda kondisinya. Jadi benar-benar kita harus tahu alarm kita sendiri juga dari anak kita pastinya kalau kita menyusui dan hamil seperti itu. Terus persiapan asupannya jelas itu harus dipenuhi saat mulai dari buka puasa di waktu maghrib sampai menjelang sahur. Jadi kalau misalnya saya nggak kuat minum banyak-banyak gitu, jadi ya jangan diminum 2 liter sekali duduk, kembung lah pasti ya, nanti nggak makan kan. Jadi dibagi-bagi gitu ya. Kayak mungkin cara yang memfasti tadi dari maghrib sampai ke sahur itu dibagi berapa kali minum gitu. Sekali duduk misalnya berapa mililiter gitu. Jadi yang penting terpenuhi nih kebutuhannya dalam sehari, juga makanannya gitu. Yang tadinya makannya bisa dari pagi sampai malam dirubah jadi malam sampai pagi gitu ya kan, siangnya kita harus puasa. Dan pilihan-pilihan makanannya juga ya. Kalau tadi kan mau pasti mengingatkan ketika berbuka sangat direkomendasikan konsumsi yang manis gitu ya. Kita sepakat gitu. Jadi para ahli gizi sepakat karena memang makanan manis itu paling cepat dipecah untuk menjadi energi, sehingga kita punya kekuatan nih untuk beribadah gitu kan, sholat maghrib dulu gitu kan, atau mungkin sampai sholat tarawih gitu. Setelah itu baru kita makan yang lebih lengkap gitu ya, yang karbohidratnya lebih kompleks gitu, juga makan menu bergizi seimbang lainnya gitu. Nah, kalau sahur justru kita malah tidak merekomendasikan makan makanan yang terlalu manis ya, Fas ya. Karena nanti kita cepat kenyang, asupan yang lain malah nggak bisa masuk gitu. Jadi kalau misalnya mau yang manis-manis gitu ya, minum sirup atau teh manis dan apa namanya, misalnya pokoknya makanan yang mengandung gula tinggi itu mendingan nanti kalau buka puasa, dengan catatan tidak berlebihan. Nah, kalau sahur itu sangat dianjurkan kita konsumsi dari karbohidrat kompleks, terus juga sayur dan buah sebagai sumber serat, vitamin dan mineral gitu ya. Terus juga lauk-lauk yang menjadi sumber lemak dan protein gitu. Jadi gizinya seimbang supaya kita punya energi untuk menjalani hari selama kita berpuasa sekitar 14 jam. Begitu kira-kira. Tadi menarik sih penjelasan dari Mam Fasti sama Mam Mita. Tadi ada sempat dibahas tentang gizi yang seimbang saat sahur, saat berbuka gitu ya. Maksudnya seimbang, maksudnya dibagi-bagi gitu. Kalau minum 2 liter ya berapa mililiter dibagi gitu kan. Nah, tapi kayak ada nggak sih Mam patokan khusus, misalnya harus ya yang orang awam tahu ya 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna gitu. Nah, apakah itu selalu harus ada di dalam porsi sahur dan porsi buka puasa gitu misalnya? Mungkin dari Mam Fasti mau. Atau mau dari Mbak Mita dulu, mau nggak Mbak? Silahkan. Kalau sekarang kita sudah nggak pakai 4 sehat 5 sempurna ya, tapi kita pakainya sekarang isi piringku. Itu adaptasi dari My Plate
dikampanyekan oleh WHO. Jadi hampir semua negara sama, cuma beda nama aja. Kalau kalau di US gitu pakai MyPlate, misalnya di UK pakai Eat Right gitu ya. Terus dengan bahasa negaranya masing-masing. Kalau di Malaysia mungkin pakai suku-suku separuh. Saya pernah nonton di Upin Ipin soalnya. Kalau di Indonesia kita pakai isi piringku gitu. Jadi ada pembagian porsi-porsi makanan gitu ya dalam satu piring dan tidak lagi ada penyempurna. Jadi kalau dulu kita kenal 4 sehat itu makan ini, sempurnanya susu gitu ya. Kalau sekarang susu itu udah nggak ada di luar dari isi piringku, tapi merupakan salah satu sumber protein yang itu dia sudah masuk dalam apa namanya bagian lauk pauk gitu. Karena lauk pauk itu kan istilahnya sumber protein hewani sekaligus sumber protein nabati juga ya. Kalau sumber protein hewani itu biasanya dia udah satu paket sama sumber lemak. Walaupun lemak itu nggak cuma dari daging, tapi juga ada dari minyak-minyakan gitu ya. Nah, kalau dari isi piringku ini sendiri, jadi dalam satu piring itu dibagi separuh piring itu isinya buah dan sayur. Jadi separuh sendiri itu isinya buah dan sayur gitu. Terus separuhnya lagi dibagi untuk sumber karbohidrat dan sumber protein serta lemak tadi itu. Jadi ada lauk pauk, ada mungkin sekitar 15-20% dari yang 50% itu tadi ya. Isinya lauk pauk gitu, baik nabati maupun hewani gitu. Termasuk susu juga di situ. Kalau misalnya mau minum susu, kalau enggak juga nggak apa-apa. Terus sisanya itu sebenarnya bukan sisanya sih ya, sekitar 30-35% atau mulai dari 25 deh, 25-35% itu isinya nasi. Gitu. Jadi kalau digambarin itu gimana ya? Enggak satu piring dibagi dua, yang sebelah itu isinya buat buah sama sayur aja, yang sebelahnya lagi buat lauk pauk sama sumber karbohidrat atau yang kita sebut makanan pokok. Begitu kira-kira. Gampangannya gitu kalau membagi-bagi porsinya. Itu udah salah satu bagian dari prinsip gizi seimbang. Sebenarnya bukan cuma masalah makan sih kalau gizi seimbang ya yang digaungkan itu. Selain isi piringku ada juga cuci tangan, terus kemudian minum 8 gelas sehari atau setara dengan 2 liter gitu. Dan yang ketiga itu beraktivitas fisik secara rutin. Minimal 30 menit sehari. Gitu. Mungkin mau pasti mau nambahin? Oke. Ya, ini yang saya lakuin aja ya Mbak ya selama bulan Ramadan ini gitu. Yang saya lakukan itu tadi merupakan aplikasi apa yang disampaikan oleh Mbak Mita gitu. Jadi mungkin Mams sekalian bisa memperhatikan sumber-sumber makanan atau sumber-sumber zat gizi yang masuk ke dalam tubuh gitu. Jadi yang saya lakukan itu adalah ketika berbuka puasa dan sahur gitu adalah ya saya perhatikan terutama untuk yang sahur ya, karena kan kita akan seharian gitu ya. Mencari makanan-makanan yang dia sumber karbohidrat tetapi proses metabolismenya atau pencernaannya itu agak sedikit lebih lama gitu. Jadi biar kita nggak gampang lemes ya ketika siang hari gitu. Jadi yang saya lakukan contohnya adalah saya tidak mengkonsumsi nasi putih gitu, saya ganti dengan nasi merah gitu. Kenapa? Karena kan indeks glikemiknya itu kan lebih rendah dibandingkan dengan nasi putih gitu. Jadi proses pencernaannya kan juga lebih lama gitu, sehingga pengosongan lambung itu juga lebih lama kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa tadi yang disampaikan sama Mbak Mita, konsumsi sayuran, terutama sayuran ya, karena kalau bisa berdasarkan prinsip gizi seimbang itu kan konsumsi sayuran harus lebih banyak dibandingkan dengan buah-buahan sebenarnya. Gitu. Jadi kalau sayuran itu bisa 4 sampai dengan 3 porsi, kalau buah-buahan itu bisa 2 sampai dengan 3 porsi. Kenapa? Karena kita juga harus memperhatikan kandungan gula pada buah-buahan. Gitu. Jadi bisa konsumsi sayuran yang lebih banyak karena sayuran ini juga karena dia kandungan seratnya tinggi, gitu ya. Serat ini juga salah satu dari sumber karbohidrat itu yang menyebabkan pengosongan lambung itu lebih lama gitu. Jadi pemilihan bahan-bahan makanan ketika berbuka dan sahur itu juga sangat penting bagi mams sekalian agar kelancaran untuk menyusui maupun ketika hamil itu adalah tetap oke gitu ya. Jadi
bisa memilih makanan-makanan yang padat energi gitu. Mungkin dari saya begitu Mbak tambahannya Mbak Robi. Oke, oke, Mam. Nah, kalau tadi sempat dijelasin ya, ini boleh gitu kan ya. Tapi ada nggak sih kayak patokan khusus gitu ya, Mam? Untuk usia berapa bayi, berapa bulan yang boleh puasa gitu misalnya. Berapa tahun atau berapa bulan gitu yang kayaknya udah kalau ibu menyusui nih, Mam, biasanya di usia bayi berapa nih, Bu? Di usia bayi berapa bulan yang bisa puasa? Nah, gitu tuh. Biar lebih clear. Yang ibunya. Iya, betul. Silakan, mungkin Mamita duluan. Monggo, silakan. Kalau berapanya itu, Ada kalau saya pribadi ya, kalau saya melihatnya itu ya sangat tergantung sama kekuatan masing-masing mom sih. Jadi apa namanya? Tadi juga di awal banget tadi Mom Fasti juga ngingetin. Jadi di penelitian itu kayaknya nggak terlalu ada perbedaan ya Fas ya. Yang penelitian yang dirimu bahas tadi gitu. Jadi mau di trimester berapa, yang penting kondisinya udah oke. Cuma kadang-kadang kan trimester awal itu banyak moms yang masih hiperemesis ya, mual banget sampai nggak bisa masuk makan. Tentu yang lagi hiperemesis kayak gitu nggak disarankan untuk berpuasa karena boro-boro ada yang bisa masuk gitu ya. Apa namanya nggak keluar lagi ya udah alhamdulillah gitu. Jadi kalau yang seperti itu tentu sebaiknya ditunda dulu gitu karena khawatirnya nanti berpengaruh terhadap kondisi janin dan juga dirinya sendiri gitu kan karena janinnya kan juga masih tetap butuh asupan melalui plasenta ya untuk tumbuh dan berkembang dengan semestinya gitu. Soalnya ngerinya ini kan janin itu sifatnya masih plastis banget, jadi dia sangat menyesuaikan. Kalau misalnya ibunya kekurangan gizi, nanti dia penyesuaiannya dengan kondisi tubuhnya gitu. Misalnya tidak memanjang dengan seharusnya gitu ya, tidak ideal gitu. Nanti ketika dia lahir misalnya panjang tubuhnya jadi nggak ideal, berat badannya mungkin rendah gitu ya, sangat rendah, tidak sesuai dengan standarnya gitu. Jadi kita harus hati-hati banget nih ngelihat kondisi gitu ya, sensitif dengan kondisi diri kita sendiri dan juga kehamilan kita gitu. Mungkin kita merasa fine-fine aja gitu, tapi ternyata yang di dalam nih kenapa dan itu kan kalau janin itu ngerinya kelihatannya baru pas sudah lahir gitu ya, misalnya panjangnya di bawah 48 cm gitu kan, atau berat badannya itu di bawah 2.500 gram gitu. Kita nggak bisa ngecek itu pas masih ada di dalam. Terus juga ketika kita apa namanya menyusui gitu ya, kita juga harus aware dengan kurva pertumbuhan bayi kita. Jangan sampai gara-gara kita ngotot puasa gitu ya, dan kita nggak peduli dengan kondisi bayi yang rewel misalnya, biasa ini mah kan saya lagi puasa, ntar juga kalau udah berbuka juga nggak rewel misalnya kayak gitu, atau gimana deh gitu, tanpa memperhatikan status gizi si bayi ini. Khawatirnya nanti dia malah mengalami weight faltering gitu, terutama pada bayi-bayi yang masih sangat ketergantungan dengan ibu. Apalagi kalau ibunya juga apa namanya gizinya juga nggak oke, asupannya juga nggak oke. Karena banyak sekali kasus yang curhat ke saya nih ya, kondisi bayinya itu weight faltering atau mengalami gagal tumbuh gitu ya. Jadi kurva itu kan harusnya begini gitu ya, ke atas. Kita ngikutin garis yang ada di kartu menuju sehat atau di kurvanya WHO itulah, harusnya kan dia ke atas begitu. Tapi ini malah melandai gitu, jadi datar ke samping, itu bahaya gitu. Jadi kalau kondisi bayinya seperti itu, sebaiknya ibu tidak berpuasa dulu. Oke. Kalau patokan usianya sih, kayaknya sih nggak mesti ya, tergantung kondisi masing-masing. Mungkin aku nambahin dikit aja ya Mbak Rory, yang tadi disampaikan oleh Mbak Mita. Memang dari studi itu tuh dari beberapa penelitian itu belum ada tuh yang menyebutkan kapan sih ibu hamil tuh aman berpuasa, kapan ibu menyusui itu aman berpuasa. Kembali lagi, ibu hamil dan ibu menyusui itu keadaannya sangat subjektif sekali gitu. Jangankan antar ibu hamil, antar anak satu dengan yang lain aja bisa berbeda gitu ya. Kayak tadi disampaikan oleh Mbak Mita gitu. Jadi anak pertama nggak kuat puasa, tapi anak yang kedua baik-baik aja gitu. Itu sih, jadi mungkin
yang harus diperhatikan itu adalah karena kalau misalnya asupannya itu kurang pada trimester awal, jadi trimester yang pertama, itu adalah akan berdampak pada tinggi badan gitu. Jadi kalau misalnya asupannya itu kurang, otomatis nanti ketika lahir bisa jadi tadi panjang badannya kurang dari 48 cm. Sedangkan trimester kedua dan trimester ketiga itu adalah biasanya pertumbuhan janin itu fokus ke berat badan gitu. Jadi, dan ini tuh nggak bisa tuh, kalau tadi kan Mbak Mita nyebutin kita ketahuannya bakalan setelah melahirkan. Loh kan ada USG. USG itu adalah sebenarnya hanya untuk membantu gitu. Jadi mams kalian tidak bisa 100% percaya terhadap USG. Nah ini deh, kita coba cross check ulang nih. Siapa yang USG sebelum melahirkan, misalnya berat badannya dikatakan, oh 4 kilo, ternyata pas lahir nggak nyampe 4 kilo, kayak gitu. Atau misalnya pas lahir lebih dari 4 kilo misalnya. Gitu iya. Nah itu ketika mams tanyakan ke dokter spesialis kandungan, USG itu dia kurang lebih perbedaannya sekitar 500 gram untuk berat badannya gitu. Jadi nggak bisa 100% penuh percaya gitu. Itu makanya belum ada teknologi yang bisa detail sekali melihat dari perkembangan janin kayak gitu. Jadi memang harus hati-hati. Nah, kalau menyusui mungkin akan lebih nyaman itu ketika sudah 6 bulan ke atas ya. Karena kan anak itu kan sudah mulai konsumsi makanan dari luar, dan itu mungkin si ibu mungkin tidak terlalu khawatir kayak gitu. Jadi kalau misalnya 6 bulan ke bawah nih, kalau misalnya khawatir tidak bisa gitu ya, jadi dari si bayinya akan terganggu pertumbuhan dan perkembangannya, lebih baik tidak usah gitu. Nah ini juga pesan ini buat para bapak-bapak, buat para suami gitu ya. Kalau misalnya nanti istrinya susah gitu ya ketika harus membayar puasanya gitu ya. Mungkin salah satu tips aja sih bapaknya ikut puasa biar untuk mendukung dari si ibunya gitu. Karena kan bikinnya bareng-bareng, membesarkannya bareng-bareng, tanggung jawabnya juga bareng-bareng gitu. Betul, betul. Wah. Lagian buat kids kan juga nambahin pahala ya, puasa sunnah gitu. Iya. Betul. Nah, Mam Pasti tadi sempat sebut ini ya tentang status gizi ya. Nah, ini ada pertanyaan salah satu dari mams kita yang nonton, namanya Mam Indah Wenerda. Nanti mams yang lain kalau punya pertanyaan, gunain kesempatan untuk tanya sebanyak-banyaknya ya. Ini pas banget loh. Nah, ini pertanyaan dari Mam Indah Wenerda, sebenarnya gini sih, wah apakah aku status gizinya kurang ya Mbak Pasti? Gimana caranya mungkin biar Mam Indah ini tahu nih status gizi aku kurang atau gimana kondisinya. Nah, itu gimana cara Mam Indah tahu tentang status gizinya? Oke, kalau status gizi dari si ibu untuk usia dewasa, kita sampai sekarang berdasarkan WHO masih menggunakan yang namanya indeks massa tubuh. Gitu. Jadi berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter yang dikuadratkan. Itu nanti dari Kemenkes bisa cross-check deh IG-nya Kemenkes gitu ya. Itu pasti ada kayak gitu, anjurannya seperti apa. Jadi perlu diperhatikan juga. Jadi kalau misalnya sebelum puasa gitu ya, atau sekarang boleh di cross check nih status gizinya kalau ada timbangan di rumah, kemudian ada meteran, minta tolong sama suami dibantuin gitu ya, dihitung berat badan berdasarkan tinggi badannya berapa gitu. Kalau sekarang di rentangnya adalah 18,5 sampai dengan 23,5 IMT-nya, berarti baik-baik aja, normal-normal aja. Tapi kalau misalnya di bawah itu, nah itu yang harus diperhatikan kayak gitu. Kalau di atas itu sih, kalau overweight atau obesitas sih kemungkinan besar masih bisa ya, karena ada cadangan energi berlebihan di dalam tubuhnya. Gitu. Nah, yang kedua, kalau dari si bayinya sendiri kan selama ini tuh ibu-ibu selalu mengejarnya itu berat badan. Padahal status gizi anak itu yang harus diperhatikan tuh tidak hanya berat badan. Berdasarkan Permenkes yang terbaru nomor 2 tahun 2020, itu yang harus diperhatikan itu adalah berat badan berdasarkan usia, tinggi badan berdasarkan usia, berat badan berdasarkan tinggi badan. Ini dulu 3. Nah, sekarang ada tambahan nih yang terbaru, indeks massa tubuh berdasarkan usia gitu. Jadi yang perlu diperhatikan itu. Jadi nanti bisa dicari deh Permenkes nomor 2 tahun 2020. Nah, di sana itu sudah, kalau bingung itu di sana ada kayak tabel kotaknya gitu ya, tinggal plot-plot aja anak saya usia berapa, berat badan berapa, itu masuk di zona hijau, kuning atau merah kayak gitu. Jadi
yang perlu diperhatikan di situ. Jadi kalau misalnya menyusui nih, tidak hanya ibunya aja, tapi dari si bayinya mungkin juga bisa dilakukan pengukuran status gizinya. Mungkin begitu Mbak Rory. Oke. Mami Tambahin nanti kalau lupa sama nomornya, waktu googling, ketik aja Permenkes standar antropometri anak gitu. Karena itu tentangnya standar antropometri anak atau standar pengukuran tubuh anak sih. Nah, lupa tadi nomornya ya. Iya. Oke. Nah, ini ada lagi nih yang bertanya ya. Namanya Mamvina_Seto. Sebentar aku bantu bacakan. Kenapa kok aku berbuka dengan yang manis, tiba-tiba perutnya rasanya sakit perih. Sudah 7 hari dan yang paling parah itu sebenarnya semalam hari ke-7 katanya. Apa dia Mam Vina ini cari di YouTube channel dokter kehamilan katanya karena mengonsumsi makanan atau minuman yang manis saat berbuka. Di channel tersebut malah direkomendasikan untuk konsumsi yang netral saja seperti air putih. Mohon pencerahan ya, Mam. Nah, itu Mam Vina Korseto. Monggo silahkan. Kalau pas banget waktu berbuka itu memang kita, kalau tadi kan Mau Pasti itu mengingatkan asupan cairan ya. Asupan cairan dulu nomor 1 gitu. Karena memang kalau yang saya baca juga memang sunnahnya itu kita minum dulu. Minum karena kita udah 14 jam berpuasa kan ya. Terus tubuh kita itu kan 80% itu terdiri dari cairan. Jadi memang kalau udah 14 jam nggak puasa itu pasti kondisinya dehidrasi gitu. Butuh banget segera direhidrasi atau segera diganti cairannya gitu. Mungkin yang pertama ya bisa kita minum air dulu gitu ya. Dalam artian manis-manisnya ini nggak mesti langsung begitu berbuka terus langsung makan mangga misalnya, kan mangga juga manis nih. Nah ini tadi soalnya nggak gitu lengkap juga ya, kita nggak tahu nih makanan manisnya yang dikonsumsi ini apa gitu. Apakah buah atau apa gitu. Terus apakah memang sebelumnya ada masalah dengan lambungnya atau gimana? Mungkin nanti Mom Vina bisa nambahin komennya, nambahin keterangannya di komen gitu. Jadi kondisi setiap orang itu memang berbeda-beda. Kita harus aware juga nih dengan apa yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Bisa diganti-ganti gitu, bisa diganti. Oh saya ternyata nggak bisa ya buka puasa pakai ini, mungkin saya bisa buka puasa pakai yang ini dulu. Kalau saya pribadi memang ketika buka puasa biasanya yang paling pertama itu minum dulu, kemudian misalnya makan kurma gitu ya, makan kurma 1 atau dengan jumlah ganjil yang lainnya gitu. Terus habis itu baru kemudian makan makanan yang lain-lain gitu yang bisa meningkatkan energi, misalnya makan kolak gitu atau bubur kacang hijau gitu. Itu kan kita biasanya pakai gula aren gitu ya, merah seperti itu. Jadi memang energinya bisa segera kembali. Gitu. Jadi nggak mesti yang manis itu benar-benar paling awal itu nggak harus gitu. Kalau biasanya misalnya minum teh pakai gula itu kan juga udah ada gulanya, udah dapet energinya juga gitu ya, udah dapet sumber karbohidrat simpelnya untuk segera dipecah jadi energi. Gitu. Perlu dicek dulu juga nih apakah memang makanannya adalah makanan-makanan yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan pada lambung. Karena pada beberapa kasus nih, kemarin saya juga ketika ngisi forum yang lain itu ada ibu-ibu yang cerita, kenapa ya setiap buka puasa tuh saya muntah gitu. Jadi ternyata dia sedang mengalami gastritis gitu atau radang pada lambung, tapi dia buka puasanya pakai gorengan, di mana gorengan itu tinggi lemak gitu ya. Dan memang bisa menstimulasi asam lambung untuk kemudian menimbulkan rasa mual atau tidak nyaman. Akhirnya jadi keluar lagi gitu ya. Jadi bisa dicoba cara-cara yang lain ketika berbuka puasa. Kalau misalnya pakai salah satu jenis bahan makanan itu tidak nyaman untuk kondisi dirinya. Oke, nah ini Mam Vina nambahin keterangan sih, katanya konsumsi es buah Mam kalau buat buka puasa, tapi memang ada gejala ada riwayat mah. Oh iya berarti Mam Vina itu punya.
Karena es buah emang manis ya, kuahnya apa kuahnya? Airnya manis gitu, tapi kan isi buahnya macam-macam nih. Kadang ada yang isinya nanas, ada yang bengkuang, ada yang mungkin pepaya, ada pir dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin bisa diganti gitu ya, nggak mesti harus es buah dulu, bisa air putih dulu, terus ditambah kurma, nanti es buahnya nanti. Jadi nggak mesti harus pas tepat ketika berbuka puasa. Oh, pasti mau nambahin? Iya, mungkin ini saya sebagai ini ya, kebetulan saya punya GERD, jadi punya gastroesophageal reflux gitu ya. Jadi memang salah satu yang bisa diterapkan oleh mam sekalian adalah yang dari yang YouTube tadi nggak ada salahnya gitu. Jadi bisa dicoba untuk yang netral-netral dulu. Jadi misalnya konsumsinya air putih dulu gitu ya, kemudian istilahnya kan begini, tadi yang disampaikan sama Mbak Mita itu kan badan kita itu kan 14 jam itu kosong ya. Jadi sebenarnya sistem pencernaan kita itu kan relaksasi gitu, beristirahat sementara gitu ya. Walaupun tetap beroperasi gitu ya tuh, tapi kan tidak seberat biasanya gitu. Nah, yang awalnya kosong kemudian langsung diisi makanan berat. Berat itu dalam artian seperti ini. Jadi kayak misalnya es buah itu kan gulanya tinggi kandungannya, kemudian belum buah-buahannya, kemudian kandungan asamnya juga, belum nanti kalau misalnya ada yang dicampur susu, ada yang dicampur santan, ada yang dicampur fiber cream, kan kita tidak tahu yang dimana itu kandungan tidak hanya sekedar gula, tapi lemaknya juga tinggi, gitu. Kandungan asamnya juga cukup tinggi. Jadi mungkin bisa berbuka dengan yang netral terlebih dahulu, gitu ya. Jadi misalnya minum segelas air putih dulu gitu ya, kemudian habis itu bisa konsumsi yang lainnya, tapi dengan porsinya tuh kecil-kecil gitu. Jadi nggak langsung ketika berbuka puasa semuanya langsung dimakan, enggak, jadi kecil, bertahap gitu ya, istirahat dulu, coba yang lain gitu ya, porsinya kecil-kecil aja dulu. Jadi nggak langsung misalnya habis minum air putih gorengan langsung 2 atau 3 kayak gitu, itu tentunya akan tubuh kita tentunya akan bereaksi. Jadi kalau misalnya mau konsumsi gorengan boleh setelah konsumsi yang lain, tapi cukup 1 dulu. Nanti habis sholat dicoba lagi kayak gitu. Jadi istilahnya porsinya kecil ya, porsinya kecil-kecil dulu gitu. Itu mungkin nambahin sedikit Mbak Roni. Iya. Oke nih, makasih Mam Fasti, Mam Mita. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih kita sebelum kita hampir 1 jam gitu ngobrol-ngobrol kan ya. Udah puasa ya. Kita maunya sih sampai malam nanti ya, sampai buka puasa. Oh, oke. Kita buka bersama live ya. Nah, ini mungkin terakhir pertanyaan. Nanti banyak moms yang kayak, oke, aku habis menyusui biasanya kan berat badan bertambah, ada hubungannya sama, aduh aku pengen diet, tapi aku pengen menyeimbangkan nih antara diet, puasa, menyusui pula gitu kan. Nah, ini ada trik khusus gitu nggak sih, Mam Fasti, untuk tetap gizinya semuanya seimbang gitu? Mbak Mita, gimana Mbak Mita? Silakan. Ini pertanyaan dari ibu-ibu yang paling hit gitu. Yang pertama, yang pertama ibu hamil dan ibu menyusui itu wajib diet. Ya kan pasti. Wajib banget diet. Kita tuh wajib banget diet karena diet itu bukan nggak makan, tapi diet itu mengatur pola makan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau ditanya aku pengen banget nih diet gitu, itu harus saya dukung 1000% ibu menyusui itu untuk diet karena memang ibu menyusui kan perlu gizi yang seimbang, perlu aneka macam zat gizi supaya tubuhnya tetap sehat, imunitasnya tetap terjaga karena ibu-ibu kan nggak boleh sakit ya. Kalau ibu sakit selesai semua urusan di dunia persilatan, nanti rumah pasti berantakan. Untuk anaknya juga nih, apalagi anak yang disusui, itu penting banget kan asupan zat gizi, beraneka ragam zat gizi. Jadi harus banget diet, dan dietnya seperti yang tadi Mom Rory bilang, harus bergizi seimbang. Jadi nggak boleh timpang salah satu aja. Misalnya, saya cuma mau makan lemak aja, saya cuma mau makan protein aja, saya cuma mau makan apa aja gitu. Enggak, terus kemudian menegasikan yang lain. Saya nggak mau makan sayur deh gitu, takut nggak bisa kurus gitu. Nggak boleh gitu, karena nggak ada satupun bahan makanan di dunia ini, di alam semesta ini yang benar-benar sempurna. Cuma makan satu, terus semua sudah terpenuhi gitu. Kita tetap butuh karbohidrat, kita tetap butuh lemak, kita tetap butuh protein gitu ya. Kita butuh vitamin dan mineral, dan itu bisa kita dapatkan kalau kita makan beraneka ragam bahan pangan.
gitu. Jadi ada ini, ada itu, ada semua di dalam isi piring kita itu, cuma sesuaikan dengan porsi yang dibutuhkan gitu. Karena memang saya nggak menutup mata bahwa ada ibu-ibu yang ketika sudah selesai melahirkan dan menyusui misalnya, terus berat badannya nggak bisa turun-turun gitu, padahal ini udah masuk ke obes gitu. Kalau saya kan termasuk salah satu yang ketika selesai menyusui justru rugi banyak gitu ya, orang tadinya berat badannya 54 selesai menyusui kok jadi 47 gitu, saya tekor gitu kan. Tapi nggak semua ibu kan seperti itu. Jadi coba apa namanya, atur pola makannya atau atur dietnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Jadi kebutuhan saya sebenarnya berapa sih gitu. Dan kalau yang sering saya ingetin ya kepada ibu-ibu baik menyusui atau tidak menyusui dan pengen banget diet itu, syarat diet yang tepat untuk diri kita masing-masing kan, supaya yang benar diet yang mana ya, diet yang ini benar nggak, diet yang itu benar nggak, diet yang si itu harus kita tanyakan ke diri kita sendiri. Ketika kita menjalankan diet itu, apakah kita bahagia atau kita cuma cari kapan bisa cheating ya? Kalau misalnya kita cuma nyari kapan bisa cheating, itu berarti dietnya nggak cocok buat kita. Terus yang kedua, mampu nggak kita menjalani itu seumur hidup? Karena tujuan kita diet ini apa sih gitu? Kalau cuma nurunin berat badan, misalnya gini, oh saya pola makannya seperti ini, terus saya mau diet biar berat badan saya turun 20 kilo. Terus saya mau ngejalanin ini nih, caranya siapa gitu. Misalnya dia melihat salah satu contoh siapa gitu ya. Saya mau ngejalanin ini biar turun 20 kilo, karena dia turunnya 27 kilo misalnya gitu ya. Terus kalau udah dapet terus mau apa gitu. Kuat nggak dia menjalani itu seumur hidupnya? Nggak kuat. Nggak kuat jangan gitu. Karena kalau kita sudah mencapai tujuan kita, ya kita harus bisa menjaga itu supaya tetap normal kan. Nggak mau dong kita turun 20 kilo, terus setelah kita balik lagi ke pola saya yang lama, terus naiknya jadi 30 kilo. Kan rugi bandar ya. Udah ngabisin waktu, ngabisin energi, mungkin ngabisin biaya juga gitu. Jadi tips yang kedua adalah bisa kita jalani seumur hidup sampai kita udah nggak ada lagi gitu. Terus yang ketiga itu harus menyehatkan, jangan bikin sakit. Itu trik untuk mencari diet yang tepat versi saya. Mungkin pasti mau nambahin. Ya, kembali lagi ya. Jadi kalau misalnya diet atau diet itu kan sebenarnya manajemen pola makan kita. Jadi diatur, bukan sekedar diet itu adalah untuk menurunkan berat badan. Jadi kalau misalnya mams sekalian mengurangi asupan makanannya bertujuan untuk mengurangi berat badan, saya yakin itu niatan yang agak susah untuk ditempuh. Tetapi coba ubah niatannya itu adalah bertujuan untuk agar kita bisa hidup lebih sehat. Gitu. Jadi kalau tujuannya untuk hidup lebih sehat, tentunya capaiannya berat badannya itu adalah ke berat badan normal atau ke berat badan ideal. Gitu. Tidak hanya sekedar main kurus aja. Gitu. Jadi kalau tujuannya adalah untuk sehat gitu ya, tentu makanannya juga harus diperhatikan gitu. Karena kan tujuannya adalah untuk biar kita lebih sehat. Bukan kita kurus. Kalau kita tujuannya adalah untuk kurus, tentunya semua akan dikurangi, semua akan main di-cut, semua akan main di-skip. Itu aja sih. Jadi yang perlu diperhatikan seperti itu. Jadi silahkan kalau misalnya mom sekalian adalah pengen sekali gitu ya berat badannya kembali ke berat badan ideal atau berat badan normal. Tetapi yang perlu diingat di sini adalah yang diutamakan kita punya prioritas gitu. Jadi prioritasnya itu apa sih gitu ya. Jadi kalau prioritasnya utamanya adalah agar tumbuh kembang anak itu baik gitu ya. Nah, itu tentunya yang harus diperhatikan adalah asupannya. Kalau misalnya anak masih bergantung kepada kita gitu, asupan kita juga tentunya harus cukup. Karena kalau asupan kita tidak cukup ketika kita menyusui atau ketika hamil, tentu dari si anak itu akan mengambil cadangan dari tubuh kita. Nah, kalau misalnya diambil dari cadangan tubuh kita, kalau misalnya tidak sesuai, yang rugi jadi kita gitu. Jadi kayak misalnya kekurangan kalsium akan mudah sekali mengalami osteoporosis dan seterusnya gitu. Jadi yang perlu diperhatikan itu. Tujuan utamanya itu. Jadi ditentukan dulu skala prioritasnya. Kemudian berpuasa. Berpuasa itu kan sebenarnya menjalankan dari perintah agama ya. Gitu. Yang tentunya itu sisi positifnya itu banyak sekali, itu sudah banyak sekali studi-studi secara ilmiah gitu ya. Jadi Mam tinggal cari aja di Google kaitannya antara puasa dengan kesehatan itu pasti sudah banyak sekali.
Tapi tentu saja boleh melakukan itu selama tadi prioritas yang pertama untuk tumbuh kembang anak itu tetap diperhatikan. Kalau misalnya prioritas pertama oke, menjalankan puasanya dengan betul gitu ya. Jadi bukan berarti terus buka puasa dengan makan gorengan 5 biji gitu ya. Itu dijamin berat badannya tidak akan turun gitu. Jadi tentukan dulu prioritasnya apa gitu. Yang pertama adalah untuk tumbuh kembang anak, yang kedua adalah menjalankan untuk perintah agama karena ini memang wajib ya bagi yang bisa melaksanakan. Bonusnya kalau pola makan kita betul selama berpuasa itu adalah kondisi kita akan semakin bagus gitu ya. Karena kan selama 11 bulan kita didorong terus untuk mengolah makanan ya, sebenarnya kan tujuan dari puasa ini kan juga memberikan kesempatan bagi tubuh kita untuk melakukan detoksifikasi atau pembersihan. Gitu mungkin Mbak Rory. Wah, oke. Semuanya nih, Mamsnya semoga pastinya bermanfaat banget ya. Tadi kita udah coba kulik-kulik banyak banget dari Mam Fasti, kita pastinya manfaat dan semoga puasa walaupun hamil dan menyusui tetap bisa lancar kalau yang puasa, tapi jangan dipaksakan. Itu tadi ya poin highlightnya dari kita. Balik lagi sensitif terhadap keadaan kita, lihat juga status gizi tadi ya Mam Fasti sampaikan. Jadi memang jangan mikirin diri kita sendiri, tapi kita juga harus memikirkan beberapa faktor kayak misalnya badan kita, anak kita kalau kita gitu. Nah, jadi kita terima kasih banget untuk Mam Fasti, untuk Mam Mita, kesempatannya, ilmunya bermanfaat banget untuk kita semua ya di sini. Ini akan di save di IGTV nih, Moms. Jadi suatu saat nanti bisa dilihat sama siapapun Moms yang mau gali ilmu lagi ya tentang apa namanya gizi-gizian ini yang kadang bikin rancu, kadang bikin bingung, galau gitu ya, apalagi untuk menyusui sama ibu hamil gitu kan ya. Jadi once again terima kasih banyak untuk Mam Fasti, Mam Mita. Kita bisa ketemu di lain waktu, ketemu offline ya kalau bisa. Amin. Cepat pandeminya. Iya, amin. Offline. Oke, terima kasih Mam semua. Selamat berpuasa. Semoga lancar sampai nanti berbuka, sampai nanti hari H. Kita lebaran ya. Oke, selamat. Amin. Terima kasih Mbak Mita, Mbak Rory. Semoga bermanfaat Mam sekalian. Dah.